بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال شيخ المؤلفين رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركته وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. فصل في آداب الاستيقاظ من النوم. Ini pasal menerangkan adab bangun tidur. Wa idza istayqadta minan naumi fajtahid an tastayqidha qabla al-fajr. Apabila engkau bangun dari tidur, sungguh-sungguhlah, berusahalah engkau bangun sebelum subuh, sebelum terbit fajar. Waliyakun awwalu ma yajri, hendaklah kau jadikan yang mula-mula berjalan, yang pertama-tama berjalan, ala qalbika, atas hatimu, walisanika, dan lidahmu. Zikrullah, sebut Allah. Zikrullah Ta'ala, faqul inda dhalik, maka kau katalah tatkala itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang menghidupkan kami sesudah mematikanku atau kami, dan kepadanya lah, wa ilaihi nusyur, kepadanya lah bangkit dari kubur. Karena besok kita begitu, dari kubur tuh ke atas tanah, kayak bangun tidur. Kemudian asbahna wa asbahal mulku lillah, jadilah kami berpagi-pagi dan jadilah pagi-pagi, kerajaan itu milik Allah. Wal uzmatu, dan kebesaran, was sultanu, dan kerajaan dan keagungan, lillah, punya Allah, bagi Allah. Wal izzatu wal qudratu lillah, dan keperkasaan dan kekuasaan itu bagi Allah Ta'ala. Kita nggak ada apa-apa, saudara. Rabbil alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Asbahna ala fitratil Islam, kami berpagi-pagi atas menatapi agama Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan atas kalimat ikhlas, itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ala, dan berpagi-pagi kami, wa ala dini nabiyina, atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad wasallam
wa ala millati abina, dan di atas agama bapak kami Ibrahim. Nabi itu turun dari Ibrahim, Ismail sampai ke Nabi Muhammad. Hanifan musliman, yang lurus serta berserah diri, wa makana minal musyrikin, dan tiada dia, yaitu Ibrahim, termasuk orang-orang musyrik. Bika asbahna, dengan engkau kami berpagi-pagi. Kalau enggak bakal bangun. Wa bika amsayna, dengan engkau kami bersore-sore atau malam sekarang. Wa bika nahya, dengan engkau kita hidup. Wa bika namut, dengan engkau kita mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepada engkau digiring di hari kiamat. Nasyar itu maknanya dari kubur dibawa ke padang mahsyar, itu namanya nasyar. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami meminta kepada engkau, an tab'atsana, bahwa engkau bangkitkan kami, di hadzal yaumi, di hari ini, ila kulli khairin, kepada segala kebaikan. Wa na'udzu bika, dan kami berlindung dengan engkau, an najtariha, daripada berbuat, fihi, dalam hari ini, su'an, au najurruhu, atau kami menarik, ila muslimin, kepada orang Islam, au yajurruhu, atau menarik, ahadun, seorang, ilaina, kepada kami. Nas'aluka khairu hadzal yawm, nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fi. Aku minta ya Allah hari ini baiknya saja, dan hari ini baik yang di dalamnya. Wa na'udzu bika, dan kami berlindung, bika, dengan engkau, min syarri hadzal yawm, dari keburukan hari ini, wa syarri ma fi, dan dari keburukan yang berada padanya. Ini semua manusia apa aja, jin. Fa idza labista siyabaka, apabila engkau memakai pakaianmu, wanwi bihi, kau pasang niat betul-betul, imtisala, menjunjung, awamirillahi ta'ala, perintah-perintah Allah Ta'ala, salah satunya tutup aurat, bisa teril auratika, di dalam menutup aurat-auratmu. Wahdar, hati-hati, ayyakuna qasduka, bahwa engkau pasang niat, tujuanmu, min labsi libasika, dari memakai pakaianmu, mir'atal khalqi, jadi kaca orang. Maksudnya supaya dipandang keren. Fatah surah,
maka rugi engkau. Dan tulisan pagi segitu. Babu adabi dukhulil khala. Sekarang bab adab masuk ke WC. Satu-satu rapi di sini ya. Fa idza qasadta baital ma' li qada'il hajah. Fa idza qasadta baital ma', apabila engkau maksud ke kamar mandi atau ke WC li qada'il hajati, untuk buang air besar atau kencing, faqaddim fid dukhuli, dahulukan di waktu engkau masuk, rijlakal yusra. Kenapa? Karena WC itu jelek, luar itu bagus. Jadi Islam perintah ke tempat yang jelek itu kiri duluan. Pasar Jambul, kalau lepas di pintunya kiri, jangan kanan. Wafil khuruji, tatkala engkau keluar dari WC, rijlakal yumna, karena engkau keluar mau menuju ke tempat yang lebih mulia dari di dalam. Wala tastashib syai'an alaih, dan janganlah engkau menyertakan sesuatu yang di atasnya Ismullahil Azam, nama Allah. Jangan ada nama Allah. Cuman setengah fuqaha bilang kalau pakai cincin ada nama Allah, kau udah masuk ke dalam WC, kelupaan balik, tekep sampai keluar. Begitu. Ya. Wa rasulihi, dan nama Rasulnya. Wala tadkhulu hasirar ra'si, dan jangan engkau masuk ke kamar mandi di dalam keadaan tidak bertutup. Ya. Kita jarang deh. Saya sendiri jarang deh. Asal masuk ke WC telanjang aja udah. Yang bener, saya masuk ke WC itu kita pakai kayak handuk gitu, kita tutup kayak kerudungan. Itu saya punya guru sampai wafat gitu, zaman dulu belum pernah masuk ke WC nggak pakai kerudungan. Kayak kerudungan gitu, handuk atau apa gitu. Wala afi al-qadabaini, dan tidak memakai sendal. Pakai sendal. Waqul, dan bacalah inda dukhuli, tatkala engkau masuk ke WC itu, Bismillahi, jangan dibaca di dalam ya. Bismillahi a'udzu billahi minar rijsil najasi al-khabisi mukhbisi asy-syaitanir rajim. Dengan nama Allah, aku berlindung dengan Allah Ta'ala dari kotor-kotor dan najis-najis yang keji-keji, yang jahat, yaitulah syaitan yang terkutuk. Wa 'indal khuruji, tatkala engkau keluar, ente baca ghufranaka
alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini wa abqa fi ma yanfa'ni. Waktu keluar, aku minta ampun ya Allah kepadamu, mohon ampunan. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah melenyapkan, mengeluarkan dari diriku yang kalau dia nggak keluar jadi gangguan, dan menetapkan bima yanfa'uni, pada diriku apa-apa yang bermanfaat buat badanku. Ini kalau buang air tuh yang keluar udah nggak manfaat, yang tinggal biar manfaat di badan. Tapi disuruh minta ampun dulu karena dosa kita terlalu besar. Perasaan kita aja orang jahil yang nggak tahu dirinya nggak apa-apa. Maka itu Nabi ajar keluar dari WC minta ampun. Sedangkan buang air itu tidak berdosa sekali-kali. Tapi kok kita disuruh minta ampun? Padahal sedikit pun dosa nggak ada. Di sini diisyaratkan bahwa dari besarnya kita punya dosa, kalau seandainya Allah Ta'ala tutup lubang kencing, tutup lubang dubur sampai nggak bisa kencing, nggak bisa buang air, itu pantas sekali karena dosa kita terlalu banyak. Dulu saya bingung kok buang air minta ampun gitu. Nah, jadi yang pantas ditutup pantas dari banyak begitu banyak. Tapi dosa belumuran masih bisa buang air, belumuran dosa masih bisa kencing. Padahal Allah Ta'ala bisa tutup dua-duanya, itu habis dah. Seminggu aja kaki lo ngengkang jalan-jalan bunting tuan. Orang bunting tuan. Bisa di jalan lempeng lagi. Ini jarang kita pikirin. Wa yanbaghi an tu'iddan nubla, dan sepatutnya engkau menyediakan perlengkapan qabla qada'il hajah, sebelum engkau buang air besar. Wa an la tastanji bil ma'i fi mawdi'il qada'il hajah, jangan engkau cebok istinja di tempat engkau buang air. Tapi kalau sekarang udah ada proses, kagak apa-apa. Kalau dulu enggak, orang dikit, kebunnya banyak, jadi buang air di kebun. Jangan ada orang kalau buang air di sini, cebok di sini. Jadi tuh air nggak cepret tuh kotoran ke badan ente. Begitu, itu maksudnya. Wa antas tabra'a, engkau mesti istibra dengan perintah sunnah. Istibra itu
menghabisi sisa kencing yang ada di dalam. Di dubur nggak ada istibra. Di dubur sekali lagi nggak ada, yang ada di depan. Itu perempuan laki bisa istibra. Nabi bilang orang yang nggak istibra itu dikhawatirkan bisa matinya masuk neraka. Itu hadis bilang akhirnya fa inna amata azab al-qabri minhu. Kau kalau cebok yang bersih, karena banyak orang dapat siksa kubur, nggak ada pertanyaan, belum ditanya apa-apa dari kemplang, cebok yang nggak rapi. Tinggal bersihin. Bitahnuh itu kau istinja dari kencing itu dengan berdehem-dehem, pelan, jangan dehem lu tekan. Sekali lagi jangan, bisa dol jadi penyakit. Sedang aja. Kalau orang yang normal, makanya istibra itu sunnah. Orang kalau normal kencingnya, kalau dia berhenti, itu kencing kembali ke kantong. Tidak ada di saluran kencing sedikit pun. Maka itu disunatkan istibra. Nggak wajib, karena nggak istibra juga kalau dia sehat, nggak ada di saluran kencing itu sisa kencing. Dicebokin sudah, kalah. Cuman disunatkan sama Nabi. Nabi bilang tanazzahu minal baul fa inna ammata azab al-qabri minhu. Hati-hati kau cebok dari kencing yang bersih, karena banyak orang dapat siksa kubur dari kencingnya. Ceboknya waktu kencing nggak bersih. Nah, kalau yang supir dialingin pintu dibuka bakal ngalingin, ya kencing kelar dimasukin blok, diangkat aja celananya, tuh cebok kagak. Ya, Wanatri itu diurut-urut. Ini mesti dijelasin ya, biar lo tahu atu-atu. Natri itu diurut, urutnya di bawah. Kencing dulu tunggu habis, tapi kalau orang umur muda, kalau udah 70, 80 kagak. Terus udah mesti hati-hati bener itu. Kelar, diurut belakangnya ya. Jangan jari jempolnya bantuin. Kalau nggak paham yang ada tanya. Kan begini tuh, sininya nih tuh. Ini jangan nih. Sebab di sini di dua ini ada urat syaraf yang buat kencangin zakar. Kok belum bejek mulu jempol, dia cari kasur. Ngerti gak? Kalau lantar dia bobok.
Akhirnya bini lu kepok-kepok cicing wae. Ini Islam hadirin ajarannya. Oke, Nabi suruh dari bawah. Karena di bawah cuma saluran kencing, tapi kalau di sini ada urat-urat syaraf yang melemahkan, ya. Salasan, urut 3 kali. Istibra juga 3 kali. Wa bimraril yadil yusra, dengan menjalankan tangan kiri, jangan tangan kanan. Ini diperhatikan betul, ya. Wa in kunta fis sahra, kalau engkau ada di tengah lapangan, di lapangan, sekali lagi, fa'ab'id an uyunin nas, kau berusaha dari mata manusia, jangan sampai lihat kau punya aurat. An-nazirin, orang-orang yang melihat. Itu dikali. Ibu-ibu kalau yang nggak ngerti, diangkat aja kayaknya di jongkok di kalian kelihatan. Dia medem deh bro, bisa. Cari yang nggak orang liwat, nggak ada orang. Wastatir bisyai'in, kau jagain dengan sesuatu. Berarti triplek, apa gitu pokoknya ada tingginya 2 sulus hasta, 2/3 hasta. Ini 1 hasta itu dari siku kemari. Tapi lebih panjang, bukan tangan saya orangnya. 1,70 m. Nah itu 2/3. Taruh depannya. Kalau di lapangan nggak boleh buang air kencing ke muka. Bisa. In wajadtahu, kalau engkau temuin dekat kau ada aling-alingan, bawa tuh. Wala takshif awrataka, jangan kau lihat kemaluanmu, auratmu. Kalau dubur susah deh, kecuali pakai kaca. Tapi kalau yang depan bisa kan lo lihat. Usahain jangan lihat. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai wafat dari anak, belum pernah lihat kemaluannya sendiri. Itu cara kerjanya kita bingung, gimana? Dia kencing, dia buang air, dia nggak pernah lihat. Ya. Qabla al-intihai ila mawdi'il julus, jangan engkau buka kain linting, kan pakai kain tuh, buka bentar. Qabla al-intihai ila mawdi'il julus, sebelum engkau selesai
kepada tempat akhir dudukmu. Jadi kan pakai kain tinggi, buka dikit-dikit jongkok, dikit. Kalau udah jongkok pas, baru angkat bener. Wala tastaqbil syamsa. Jangan kalau kau buang air di lapangan berhadap dengan matahari. Karena matahari itu mulia. Walal qamara, jangan juga bulan. Wala tastaqbilil qiblah, jangan madhab ke arah kiblat, haram. Wala tastadbirha, jangan engkau belakangi kiblat itu. Nah, kalau orang bikin rumah, ini fuqaha nih. Saya bukan ngomong orang tasawuf, bukan. Dia bikin rumah, WC-nya sengaja dia ngadepin ke kiblat. Pas banget. Nggak apa-apa. Cuman Imam Ghazali bilang, innal mihya wal udu alla tastaqbilha. Yang benar, walaupun boleh, jangan kau hadapin ke arah kiblat. Jadi kalau ente masuk ke WC-nya ngadep kiblat, dikompasin, ente berak nggak apa-apa. Kenapa sebabnya? Yang nggak boleh, yang haram di lapangan. Itu mesti tahu kenapa itu. Karena nggak ada orang gelar sejadah di situ. Lu punya WC ngadep ke kiblat, belum sembahyang gelar di situ kan orang dia. Akhirnya nggak ada yang pakai. Inilah jawabannya. Nggak mungkin orang nongkrong sholat di situ. Jadi fuqaha bilang nggak apa-apa. Karena itu kiblat tapi khusus buat buang air. Tapi kalau di lapangan, kiblat itu jadi umum buat sholat, haram kalau diladepin kiblat. Saya kira cukup jelas ya. Wala tastadbirha, jangan engkau belakangi itu kiblat. Wala tajlis fi mutahaddatsin nasi. Jangan engkau duduk di tempat orang yang suka duduk ngobrol yang baik-baik. Di kebun ada bangku, ada meja. Kumpul orang-orang saleh, orang-orang baik duduk situ kalau sore. Lalu jangan berak itu haram. Tapi kalau dia ngumpulnya ngomongin orang, ceritain kejelekan orang, kalau perlu yang 2 hari nggak buang air, Jadi dia mau duduk riba nggak bisa, dia nggak kuat mau gitu bisa. Saya kira jelas ya. Wala tabul bil ma'i rakidi. Jangan engkau kencing di air yang tenang. Awas. Seperti kayak kolam renang. Kan tenang tuh. Tapi kalau ada empang, dari sini air masuk. Empangnya gede. Dari sana ada air keluar. Nggak apa-apa. Biasa itu. So, kalau air tenang, apalagi malam, itu jin banyak banget. Suka betul sama air tenang itu. Lalu kencing. Lo nggak lihat dia lihat lo, dia nyingkir. Ini
yang bahaya, lo nggak lihat dia nggak lihat lo, kena bokongnya dia perkara. Perkara dia udah urusan gitu. Dia kesel lah. Lo kencingin juga, gitu. Wa tahta syajaratil musmirah, dan jangan kencing sekali-kali di bawah pohon yang pohonnya sedang berbuah seperti mangga, rambutan. Ini ulama udah luar biasa ajaran itu. Sebab pohon itu narik air, dibawa ke atas, dibagi ke daun, ke buah, ke akar dulu, dari akar naik ke atas. Kalau lu kencingin, diangkat kencingnya ke atas. Najis sih enggak, cuman enggak ada adab saya. Bukan tempatnya kencing di situ. Tapi kok lagi bukan musim mangga, nggak apa-apa. Karena yang ditarik cuman sampai di batang sama daun. Dua-duanya lo bukan kambing, nggak lo makan. Tapi kalau lagi berbuah, boleh. Wala fil hijr, jangan sekali-kali buang air atau kencing di tanah yang berlubang. Sekali lagi nih, awas. Kalau lu lagi pergi ke desa, kemana, ke kampung, hati-hati. So, kita nggak tahu di lubang itu ada apaan. Ini ajaran Islam. Kalau lu hantem di lubang itu, kena kepala ular berdudak. Dia keluar kan, apaan yang ganggu? Lu lagi diri, lu nggak lihat? Melintir, kena racun. Nabi sampai pakai sepatu dididik umatnya. Nabi bilang, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yalbisanna khuffaihi hatta yunfidahuma. Siapa orang percaya Allah, percaya hari kiamat, awas jangan sekali-kali pakai sepatunya langsung, kecuali diketrok, tak, kali masukin ke kaki. Ketrok lagi yang sebelah, tak, kali masukin. Tapi kalau lo langsung masukin, ada kali jengking. Asik banget pas, jempol masuk dia beri jedel. Sampai begitu Muhammad SAW. Ajaran. Ya. Wahdaril ardhas sublata, hindari kau kencing di tempat tanah yang keras. Dulu ada orang namanya Ahmad buta. Nah, lihat, ini Ahmad mau ngaji seumur-umur sampai mati, pasang niat satu hari dapat satu ilmu, udah. Dapat satu ilmu, pulang. Dituntun sama anaknya. Dia nggak pernah kencing, waktu itu udah tumben kepengen kencing. Dia buta, dia nggak lihat, dia jongkok, anaknya tarik, bah, tunggu dulu bah, kenapa? Bapaknya sehat, bukannya mendol nih. Dia diri, dia tungguin. Anaknya ketok pakai batu atau tanah. Sampai jadi tepung. Cepet
tanah kan nggak lama, tek 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 tek, udah jadi debu, baru dipanggil abahnya. Sekarang kencing lah di sini. Kencing dia istinja pakai batu. Ditanya kenapa kau nggak kasih saya kencing? Tanahnya keras lah. Nanti kalau abah kencing, itu kencing muncrat ke muka abah. Ayo dia pulang gitu. Anaknya kok pulang kenapa? Udah dapat nih, udah cukup satu ini. Itu orang-orang dulu tuh. Dia nggak lanjut ngaji, dia pulang. Wa mahabarihi, dan jangan kencing berhadap dengan tiupan angin. Apalagi puting beliung. Lo bisa mandi kencing. Nak rumah aja rubuh. Jadi kalau angin datang dari sana, lo ke sini kencing. Jangan lo hadapin begitu. Jadi kencing naik ke muka lo. Habis. Jelas ya? I'tirazan minar rasyashi, karena takut atau untuk menjaga dari percikan air kencing yang ketiup angin. Biqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, inna ammata azab al-qabri minhu. Kalau Imam Ghazali enggak banyak, langsung hadisnya apa ngabisannya aja. Karena banyak sekali orang dapat siksa kubur sebab temboknya enggak bersih. Wattaki bijulusika ala rijlil yusra wala tabul qa'iman illa an daruratin. Ini dengerin betul nih aturan Islam ini. Engkau kalau kencing, laki kayak perempuan, naikin kaki kiri, naikin kaki kanan, ratain. Lihat tangan saya itu. Ini naik, ini rata. Kenapa begitu? Karena kita punya mah ini, yang orang suka sakit, apa namanya itu? Bukan mah apa? Empedu apa bukan? Apa? Aduh, yang melilit enak. Lambung tuh begitu hadirin. Nih ya, saya lihat nih. Karena gue kealingan meja jadi dari atas tuh. Lurus. Baru ke kanan. Udah ke kanan. Balik ke kiri lagi begini. Baru lurus. Itu lurusnya itu berbetulan dengan dubur. Ini dubur, itu dia. Jadi kalau lu buang air di WC yang jongkok, yang duduk, mari ngerokok, baca koran, ngerti nggak? Itu lu jadi lama buang air. Kalau ikut ajaran di Nabi, mungkin 1 menit nggak ada, 10 detik kali. Dia kalau tebelet buang air, orangnya sehat,
Dia taruh kakinya, yang ini begini, yang ini begini. Begitu dia jongkok, bos keluar habis. Itu kalau di USG nggak ada lagi tai. Kenapa ya? Sebab yang melengkung tadi itu kan isinya kotoran, kegencet sama paha kanan. Jadi ketekan dia lempeng. Dia lempeng berbetulan sama dubur. Digencet sama paha kanan. Nah, kakinya kan terangkat tuh yang kiri. Begitu dia buang habis. Gak ada orang Islam buang air kalau dia sehat kurang dari 1 menit. Gak pakai lama, ada lagi. Nah, begitu jongkok, buk habis. Nah, itu sehat tuh orang. Jangan kencing diri kecuali darurat. Di mana darurat itu contohnya? Dia jalan di Sahara. Udah di tengah-tengah. Yang dilewatin pelbak. Kalau pelbak sekarang adanya di mana tuh tempat pembuangannya? Pulau Bandar Gebang. Nah, dia lewat di situ. Itu kalau dia terbelit kencing, itu jaga dia boleh tuh berdiri. So, kalau dia jongkok banyak kuman. Itu biji, yang jelas biji pelernya. Itu kulitnya tipis. Itu kuman yang disampah bisa naik. Jadi gatal, jadi penyakit. Itu contohnya. Ya. Wajma' fil istinja'i bain isti'mal al-hajri wal ma'. Usahakan kau himpun istinja itu antara pakai batu kemudian baru air. Dua-dua dipakai. Kalau perempuan nggak bisa pakai batu, kecuali dia bisa kencing lurus. Kalau ada perempuan kencingnya lempeng banget, cut ke depan, nggak ada yang jatuh, berhenti balik bisa pakai batu. Tapi di mana? Dia kan belaberan sama kemari. Habis sudah kayak kipas orang sini. Padahal yang disuruh cebokin kan tempat keluar kencingnya. Yang di bawah kan kagak ada salahnya, akan naik kencing. Makanya nggak bisa pakai batu. Kalau laki kencingnya normal bisa pakai batu. Caranya dari bawah sini tuh. Udah istibrak tadi, gituin tuh batu tuh. Batasnya batas pale butuh dari bawah tekan. Kalau belum ambil lagi sampai habis. Di sininya nggak ada. Kalau dia 3 kali habisnya dihitung 1. Namanya begini itu. Masih ada 2. Masih ada 3 habis baru 1. Tambahin lagi 2 di atasnya. Tapi kalau sekali ditekan begini habis, tinggal tambahin 2. Rasulullah bilang, "Falyastanji bi salasati ahjarin." Kau cebok dengan 3 batu.
itu bisa imam Jumat hatta di Masjidil Haram, nggak pakai air bisa. Tapi kalau ini kencing udah liwat dari batas Palai Butu, kalau orang Jakarta, orang daerah saya nggak tahu bahasanya apa, sunatan, kalau liwat dari itu nggak bisa pakai batu. Tapi kalau dia tetap pakai batu, seperti buang air mencret, tetap dia pakai batu, dapat aslu sunnah, tetap afdal didapat cuman dari aslu sunnah. Tapi kalau dia nggak ada gangguan, bisa pakai batu, bisa pakai air. Yang afdal batu dulu, baru air. Habis itu batunya dicuci, ditaruh. Itu saya masih kecil dulu, semua orang Islam di rumahnya ada debu buat tayamum dari tanah, ada batu, ada air. Sekarang habis kencing diri sama monyet, anjing, sama. Sekarang yang benar begitu. Cuman di sini ada perbedaannya. Kalau dia istinja tadi kencing pakai batu, ingat saya sekali lagi, sah bakal sholat, nggak boleh tidurin bini. Kalau belajar, cebokin lagi pakai air, baru boleh. Kecuali dia aki-aki, umurnya 75, jarang banget namanya, susah banget, udah 80, kebenaran lagi lama. Tadi dia istinja pakai batu, boleh, kata ulama. Sebab kalau diguyurin air, susah dah. Utak sana utak sini masih diam aja udah miring jalan udah pelan-pelan, susah gitu. Tapi kalau normal nggak bisa, ya bokin dulu. Bisa. Apa aja gantinya yang keset asal bisa angkat. Asal jangan kena batas hasfah zakar. Kalau liwat dari hasfah zakar nggak bisa. Cuman yang benar yang dari Nabi itu batu. Batunya jangan yang licin. Kalau yang licin nggak bisa. Dan kalau istinja pakai batu itu pantat duluan, baru depan. Karena kotoran belakang itu cepat keringnya. Kalau dia duluin yang depan, yang belakang keburu kering, nggak bisa kecuali pakai air. Karena batu itu tidak bisa narik bekas buang air yang udah kering. Nggak bisa lagi deh. Dia musiknya masih basah baru keluar, nah itu bisa. Ini saya kira lengkap ini saya sampaikan ya. Tuh, فإذا أردت الاقتصار على أحدهما, apabila engkau kepengen milih antara air sama batu, falma'u afdal. Airlah yang afdal. Kenapa? Karena batu nggak bisa ngilangin bekas. Kalau air bersih tulen, jadi kena kulitnya habis sudah nggak ada bekasnya. Kalau batu tadi
Dengan dia angkat tuh najis, tapi tetap asal tertinggal, itu asal dimaafkan. Buat sholat, buat jima enggak. Sampai sini lah. Gua takut ada yang tidur udah. 23. Barisnya 1, 2, 3, 4. Nanti akan datang ya Allah a'lam. Wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allamana al-Fatihah. Allahumma Allahumma sholli wa sallim.